kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Baik, saudara sekalian, kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini, sungguh kami terus boleh mengalami anugerah Tuhan dari waktu ke waktu. Tuhan terus menerus membimbing kami, bahkan Tuhan terus memelihara hidup kami. Di saat-saat kami sungguh-sungguh membutuhkan Engkau ya Tuhan, Engkau selalu menyediakan penyertaan-Mu. Bahkan firman Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami, supaya melalui firman-Mu ya Tuhan, kami semua boleh bertumbuh kerohanian kami menjadi semakin serupa dengan Engkau sendiri. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Sebentar lagi kami akan membaca sedikit firman Tuhan dan bersama-sama merenungkannya. Kami berdoa supaya Tuhan akan memberkati persekutuan singkat di sekitar firman Tuhan pada malam hari ini, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara sekalian, selamat malam. Ada seorang bapak memanggil anaknya. Nak, kesini nak. Ya bapak, ada bapak. Ada apa pak? Gitu ya. Anaknya datang, lalu si bapak ini mengeluarkan sebuah jam tangan. Ya. Dia keluarkan jam tangan. Terus dia bilang kepada anaknya ini, nak, kamu tawarkan jam tangan ini kepada tetangga sebelah. Anak ini lihat jam tangan ini, dia pikir, ini jam tangan sudah sangat kuno, ini sudah zamannya digital begini, masa ada yang mau gitu. Sudah nak, coba kamu tawarkan saja. Akhirnya si anaknya taat ya, dia pergi ke tetangganya, dia tawarkan ini jam ini kepada tetangganya itu. Dan lama kemudian anak ini balik, saudara sekalian. Gimana nak? Hasilnya bagaimana? Iya pak, ini bapak itu lihat jamnya itu, dia bilang, ya ini jam terlalu kuno ini. Untuk apa ini? Ya dipakai pun sudah malu pakai jam seperti ini. Oh gitu ya? Ya sudah, enggak apa-apa. Nah kalau begitu gini aja, coba kamu pergi ke perempatan. Bapak lihat di perempatan itu, di pinggir jalan ada tukang jam ya, ada tukang jam ya. Coba kamu ke sana ya. Kamu tawarkan ini kepada tukang jam ini, siapa tahu dia mau beli gitu ya. Dalam hati anak ini betul-betul dia itu mulai jengkel sama bapaknya. Ini tetangga aja enggak mau, apalagi tukang jam yang tahu jam, ya pasti enggak mau lah gitu. Tapi ya karena dia taat ya, dia pergi ke tukang jam pinggir jalan. Tidak lama kemudian dia balik. Pak, tukang jamnya itu mau beli pak. Gitu ya. Oh iya, beli berapa? Katanya itu ya kan jam kuno ya, katanya mau dibeli 20.000. 20.000, wah jangan nak. Kalau 20.000 sayang jamnya gitu ya.
Pikir anak ini, ya mau minta berapa Pak, jam kuno sekali. Gini aja, kita usaha terakhir, dia bilang. Bapaknya bilang gitu. Kamu pergi agak jauh sedikit, ya, bisa naik sepeda motor, ya. Coba kamu tawarkan seorang bapak di sebuah tempat, dia punya itu ya, barang-barang yang dijual. Ya siapa tahu dia mau, ya. Ini anak ternyata tipenya taat ya. Dia walaupun agak jengkel juga, ini bapak ini bagaimana sih, sudah dijual ke 2 orang nggak laku, nekat aja ya. Akhirnya tapi karena taat dia pergi ke orang yang ditunjuk bapaknya ini. Benar, saudara sekalian. Anak ini datang ke bapak ini yang punya toko, ya, menawarkan jam ini. Ya, pemilik toko itu mulai lihat jam ini. Kamu anaknya Pak ini ya? Iya Pak. Nah itu teman saya. Ini mau diapakan jamnya? Katanya bapak mau dijual. Hah? Mau dijual? Nggak salah nih bapaknya. Ini jam itu sangat langka. Jam ini di dunia mungkin hanya ada 10 ini saja. Dan bapakmu itu satu-satunya yang punya jam ini. Dulu saya mau beli, ini saya minta ini, saya mau beli, dia nggak izinkan. Tapi kenapa dia mau jual ini gitu ya? Dia mau jual berapa? Ya, katanya terserah bapak gitu anaknya. Aduh, mana ya? Ya gini aja lah, kamu bawa pulang lagi karena saya tidak punya uang cash ya. Bilang ke bapakmu, saya mau beli 100 juta. Bilang aja ke bapakmu, nanti kalau dia setuju, saya ke rumahmu, ke rumah bapakmu, saya akan beli dengan harga 100 juta. Nah, saudara sekalian, cerita ini sebetulnya mengisahkan mengenai bagaimana kita memberikan penilaian yang tepat terhadap hidup itu. Bagaimana kita memberikan penilaian yang tepat. Ternyata dalam kehidupan ini, saudara sekalian, banyak sekali terjadi penilaian-penilaian yang tidak tepat, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain ya. Kalau kita melihat diri kita sendiri rendah, maka kita menjadi underestimate terhadap diri kita. Kita menilai, mengestimasi diri kita terlalu rendah. Atau kita sebaliknya menjadi higher estimate ya, terlalu tinggi. Ya. Sehingga terjadi banyak sekali kondisi yang tidak ideal dalam kehidupan itu. Masalahnya ialah pada cara menilai seseorang. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini ternyata saudara sekalian telah terjadi cara-cara sudut pandang penilaian yang amat sangat keliru gitu. Itulah sebabnya mengapa di dalam kehidupan ini saudara sekalian banyak sekali terbentuk kelompok-kelompok sosial yang dianggap menyimpang atau penyimpangan sosiologis banyak sekali di masyarakat itu karena terjadi kesalahan penilaian, ya, ketidaktepatan penilaian, ketidaksesatan atau kesesatan penilaian itu sendiri terhadap apa yang disebut nilai kemanusiaan itu sendiri. Nah, saudara sekalian, itu umum terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan kita seringkali juga melakukan sebuah penilaian yang tidak tepat. Bukan hanya kepada orang lain, tapi juga kepada diri kita sendiri. Ya, misalnya ada orang itu dihargai karena pintar. Ya. Tentu pintar itu sendiri anugerah Tuhan. Tapi kalau orang dihargai, dinilai karena dia lebih unggul karena pintar dan dia lebih diunggulkan dari orang lain, saya kira itu tidak tepat. Bagaimana kalau ada orang yang tidak pintar? Apakah itu berarti dia tidak punya hak untuk dihargai sebagai manusia? Ya. Ada orang yang dihargai karena wajah, ya, karena wajahnya cantik, tampan dan sebagainya, dan itu menjadi sebuah penilaian yang umum dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Begitu parahnya situasi ini, kita diingatkan firman Tuhan itu tidak memandang muka, ya, karena sering manusia itu menghargai orang lain sebatas wajah.
Kalau orang dinilai sebatas wajah, ini bisa betul-betul penilaiannya bisa salah. Di media sosial itu ada teman-teman baru, saudara sekalian, itu baru menikah beberapa hari, akhirnya suaminya itu meninggalkan istrinya. Kenapa? Karena ternyata dia baru tahu istrinya itu umurnya 60 tahun. Begitu hebatnya make up itu gitu loh ya. Di make up sampai akhirnya 60 menjadi 20 tahun. Setelah 2 hari make upnya luntur. Nah, itu karena memandang wajah. Kalau begitu ya jangan memusuhi wajah ya. Kalau Tuhan memberikan kita anugerah wajah yang menarik, cantik, ganteng, bersyukur dan pergunakan itu dengan semestinya. Ada orang dihargai karena prestasi. Nah, itu umum ya. Orang itu dihargai, disanjung karena prestasi. Nah, kalau tidak punya prestasi bagaimana? Ya. Apakah dia tidak punya hak untuk dinilai secara tepat? Itulah sebabnya Pak Sabto senang dengan pendekatan metode belajar sekarang ya. Sekarang sekolah mencoba untuk menghargai kemampuan setiap orang itu dengan pendekatan studi eksplorasi potensi yang disebut multiple question itu ya, kecerdasan majemuk gitu ya, kecerdasan majemuk. Nah, kalau tidak salah itu Finlandia itu katanya, kalau nggak salah ya, Pak Sabto lupa ingat, Finlandia itu menjadi negara dengan kualitas pendidikan yang paling tinggi seluruh dunia. Mengapa? Karena di Finlandia katanya sekolah-sekolah itu betul-betul menyediakan fasilitas untuk mengeksplorasi kemampuan masing-masing siswanya. Jadi masing-masing siswa masuk itu sudah sudah dianalisa dulu, sudah dideteksi dulu kemampuannya di mana, dan betul-betul nanti diarahkan sesuai dengan kapasitasnya. Ada orang dihargai karena ramah gitu ya. Karena ramah ya. Ternyata ramahnya nggak tulus. Ya. Karena memang ada juga beberapa orang itu punya keunggulan ya, namanya social question, itu kecerdasan sosial, itu dia pandai sekali bergaul ya. Kadang-kadang kalau tidak hati-hati dia dipuji lebih banyak, disanjung lebih banyak ini ya. Oh, ini orang ini Mas ini Mbak ini memang orangnya ramah dan sebagainya. Ada orang yang dihargai karena kaya. Ya, karena anak sultan. Ya, anak sultan itu istilah sekarang ya, anak sultan itu ya. Seperti anaknya Pak Sabto ya, anak sultan semua. Atau crazy rich ini, istilahnya crazy rich ini. Orang-orang yang kekayaannya luar biasa ya. Satu orang kekayaannya bisa bukan bisa triliun dan sebagainya ya. Mereka digolongkan sebagai crazy rich ya, atau anak sultan ya. Nah, itu adalah satu kondisi di mana masyarakat itu mengalami penderitaan luar biasa. Karena akhirnya masyarakat itu atau person pribadi-pribadi itu mendapatkan penilaian yang tidak semestinya, dan dia tersiksa di dalam komunitasnya itu, bahkan tersiksa di dalam keluarganya sendiri. Saudara sekalian, saudara pernah mendengar kata punk ya? PUNK itu ya. Punk ya, itu sekelompok anak-anak muda dengan cara penampilan yang betul-betul ekstrim ya. Kadang-kadang mukanya itu bisa ditato atau dikasih macam-macam itu ya. Ditindik ya, sampai ditindik semua. Pang, rambutnya juga gitu, bajunya begitu. Suatu hari Pak Sabto dari satu tempat itu di minimarket itu, di depan tuh ada banyak sekali belasan anak-anak pang gitu ya. Pang ini, aduh, saya lihat kasihan sekali. Salah satu dari mereka datang, "Om, minta uang Om, saya belum makan." Mereka hidup di jalan, saudara. Mereka hidup di jalan. Saudara sekalian, Pak Sabto coba untuk meneliti fenomena punk itu misalnya. Punk itu ternyata muncul tahun 70-an di Inggris sebagai sebuah reaksi di mana terjadi gap yang sangat dalam antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin, orang-orang borjuis dan orang-orang melarat gitu ya. Konteks kerajaan. Itulah sebabnya kelompok ini menyebut kelompoknya dengan sebutan punk ya.
PUNK itu singkatan Public Union No Kingdom. Public Union No Kingdom. Sebuah komunitas di mana mereka itu berkomitmen untuk menjadi just a public union. Dan tidak ada kingdom di situ. Tidak ada aturan kerajaan. Ya. Mereka lelah dengan aturan-aturan kerajaan dan akhirnya keluar untuk membuat komunitas sendiri, gitu ya. Nah, saudara sekalian, sebelumnya ada kelompok-kelompok gangster macam-macam. Yang terakhir ramai itu LGBTQ ya. LGBT kita sudah pasti tahu ya. Tapi sekarang ditambah Q itu query. Query itu artinya kelompok tertentu yang tidak tahu pasti dia jenis kelaminnya apa ya. Atau question. Ya, kelompok-kelompok yang bertanya, saya ini jenis kelaminnya apa. Dan kelompok-kelompok lain yang sebetulnya dianggap sebagai kelompok-kelompok sosial atau subculture gitu ya. Subculture, ada culture besar, ada kebudayaan besar, ada subculture di bawahnya. Itu yang seringkali dianggap sebelah mata. Dan saya merasa, saudara sekalian, mengapa muncul seperti itu diawali dari cara pandang yang keliru, cara memberikan penilaian yang keliru terhadap diri sendiri dan terhadap sesama. Pada malam hari ini, saudara sekalian, kita akan merenungkan satu perenungan firman Tuhan yang oleh gereja diberi judul Hidupku Bermakna. Hidupku bermakna. Mari kita membaca pada kesempatan kali ini untuk menggali tema ini berdasarkan kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Saya bisa minta tolong Mbak Cynthia bisa membaca nas ini ya. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai ke-21. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Jadi saudara sekalian, kita lihat jelas sekali di sini Rasul Paulus itu memberikan nasihat kepada orang-orang Kristen jemaat di Efesus itu, yang kita bisa simpulkan itu supaya mereka tidak sembrono ya. Supaya mereka menghargai hidup mereka, supaya mereka sungguh-sungguh mengelola hidup mereka, supaya mereka sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana mereka hidup berdasarkan nilai-nilai firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, tentu ini ada alasan ya. Sama seperti contoh jam tadi ya. Orang-orang yang tidak mengerti nilai jam itu, dia itu menganggap sepele jam ini. Padahal jam tadi sangat langka dan harganya begitu mahal. Mengapa banyak orang Kristen itu akhirnya sembrono terhadap hidup? Ya. Tidak menghargai kehidupan. Hidup semaunya sendiri. Tidak memperhatikan firman Tuhan. Sehingga akhirnya saudara sekalian, mereka menjalani hidup itu dengan kehidupan yang tidak bernilai gitu ya. Menghabiskan waktu dengan cara hidup bukan hanya sia-sia, tapi cara hidup yang merusak. Ya. Apakah ada anak-anak muda Kristen yang terjerat narkoba? Banyak sekali, ya. Sekarang ini narkoba itu menjadi bahaya yang sangat luar biasa di Indonesia. Saya masih ingat waktu Bapak Ranto itu berkhotbah dalam satu kesempatan itu, beliau menyampaikan sebuah penelitian mengenai narkoba. Ini mengerikan saudara sekalian, bahwa ternyata menurut informasi Indonesia itu menjadi semacam tempat untuk dibanjiri narkoba. Targetnya apa?
targetnya itu untuk melumpuhkan generasi mudanya. Saudara bisa bayangkan, seseorang yang nanti pada umur 40 sampai 60 tahun itu menjadi orang-orang yang disebut sebagai kelompok produktif ya. 40 sampai 60 itu kelompok produktif. Kalau pada umur belasan tahun, bahkan sekarang anak SD ya, 11-12 tahun, dia sudah mengkonsumsi obat itu akan merusakkan seluruh jaringan-jaringan sarafnya itu, dan akhirnya pada umur 40 tahun pada waktu dia masuk kepada usia produktif, saudara bisa bayangkan ya, otaknya dan saraf-sarafnya sudah rusak. Nah, saudara sekalian, Rasul Paulus dengan sangat teliti menasihati kita dan menasihati jemaat Efesus supaya betul-betul kita tidak sembrono dalam hidup kita. Yang dimaksud tidak sembrono itu dalam hal apa? Yang dimaksud tidak sembrono itu dalam hal keseluruhan hidup kita. Soma kita. Rasul Paulus memakai kata soma di dalam suratnya itu. Soma itu dalam bahasa Yunani itu artinya adalah seluruh kehidupan kita. Jiwa raga kita. Bukan hanya jiwa kita yang harus diperhatikan dan dipelihara, tapi juga raga kita harus diperhatikan dan dipelihara. Benar? Ya. Berarti kita memang harus betul-betul menjaga keutuhan seluruh hidup kita. Ya. Kita harus betul-betul menjadi benteng untuk tubuh kita ini. Kalau kita tahu bahwa sesuatu itu akan merusakkan unsur-unsur diri kita, entah itu jasmaniah kita maupun rohaniah kita, maka sebagai orang yang menghargai hidup itu seharusnya kita tegas terhadap itu dan kita menolak itu. Ya, tentu kita tahu apa saja yang bisa merusakkan soma kita itu, tubuh jiwa raga kita. Apalagi sekarang saudara sekalian, kita tidak bisa membedakan lagi kerusakan jasmaniah dan rohaniah itu tidak bisa. Kerusakan rohaniah itu pasti berdampak kepada kerusakan jasmaniah. Kita tahu itu bagaimana ya. Kita tahu bagaimana efektivitas pengaruh negatif dari gadget misalnya ya. Tentu gadget itu tidak salah, gadget itu alat saja ya. Bahkan kita harus update pengetahuan untuk bisa setidaknya itu mengetahui sistem kerja gadget ya. Karena tidak mungkin kita menguasai, karena mungkin tidak semua orang menjadi ahli IT dan sebagainya, tapi setidaknya kita harus mempelajari itu dan mempergunakan itu dan mencoba untuk menghindarkan unsur-unsur yang negatif dari gadget itu. Kita tahu itu bagaimana pengaruh gadget itu luar biasa, tidak perlu diunduh yang negatif, tidak perlu kita itu download ya. Secara otomatis kadang-kadang dia sudah mendownload sendiri di HP kita kan gitu tuh ya. Nah, kita tahu ini. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Kristus, sekali lagi Rasul Paulus dalam bagian ini menasihati kita supaya kita betul-betul menjadi pengelola yang baik terhadap tubuh kita ini, saudara sekalian. Kita harus betul-betul memeliharanya. Pak Sabto diingatkan dengan sebuah lagu itu yang sempat viral dan terkenal, itu bagaimana lagu itu memberikan pesan supaya kita mempergunakan waktu kita untuk melayani selama kita masih kuat, begitu ya. Saya lupa banyak mengenai informasi lagu ini, tapi saya pernah mendengar kisah singkatnya. Ini ada seorang bapak, seorang pendeta, dia itu punya anak, saudara sekalian. Dia punya anak dan anaknya itu meninggal. Masih muda sekali, anaknya meninggal kecelakaan dan dia sedih sekali, dan akhirnya terciptalah lagu itu. Akhirnya dia melihat bahwa ternyata anaknya yang masih muda itu meninggal padahal usianya jauh dari dia. Dia menuliskan lagu ini dan melihat kesempatan selama masih ada, masih kuat itu untuk melayani. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Kristus, yang perlu dipertanyakan di sini ialah mengapa kita harus memelihara, mengelola, menjaga ya, hidup kita ini. Apa alasannya sehingga Rasul Paulus dan kita bisa melihat bahwa hidup kita itu bermakna.
Mengapa hidup kita dikatakan bermakna di situ? Mari kita membaca pasal 1 ayat yang ketiga. Mbak Cynthia bisa minta tolong membaca pasal 1 ayat yang ketiga. Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya, nah ini kuncinya, saudara sekalian itu. Hidup orang percaya itu bermakna, begitu bermaknanya sehingga kita harus memeliharanya. Bermakna dalam pengertian apa? Apa maksudnya bermakna itu? Mengapa hidup kita disebut bermakna? Alasan Rasul Paulus sangat jelas sekali. Karena orang-orang Kristen itu dalam pasal 1 ayat 3 tadi itu diberikan karunia berkat rohani dalam surga. Nah ini penting sekali saudara sekalian. Mengapa kita harus memelihara hidup kita, jiwa raga kita? Karena kita menjadi bagian dari orang-orang yang menerima karunia berkat rohani dalam surga itu. Di dalam Alkitab banyak sekali kisah yang menggambarkan ini, yang mirip dengan jam tadi ya. Ada seorang pecinta harta karun yang menemukan harta karun yang tersimpan di tanah. Setelah tahu dia di tanah itu ada harta karun, dia menjual semua hartanya dan membeli sebidang tanah itu karena dia tahu tanah itu, saudara sekalian, tanah itu memiliki nilai yang luar biasa. Nah, saudara sekalian, mengapa banyak orang Kristen itu sembrono di dalam hidupnya? Karena apa? Karena dia tidak memahami makna hidupnya. Dia tidak memahami harga hidupnya. Dia tidak memahami nilai hidupnya. Bahwa hidupnya itu adalah hidup yang dikarunia berkat rohani dalam surga yang luar biasa, agung dan kayanya itu. Saudara sekalian, setiap hari, setiap saat, setiap hembusan nafas kita itu menjadi begitu berharga. Karena setiap langkah hidup kita, bahkan setiap hembusan nafas kita, itu berarti bernilai rohani yang luar biasa dalam surga. Artinya apa, saudara? Artinya dalam setiap langkah hidup kita, dalam setiap kehidupan yang kita jalani itu, kita itu sedang membawa, ya, kita sedang membawa berkat rohani surgawi yang sangat besar itu. Saudara tahu saudara sekalian siapa yang dijuluki sebagai manusia miliaran? Yang disebut manusia miliaran itu adalah siapa namanya itu, ahli hukum itu loh, siapa namanya itu? Yang dari Batak itu ya. Hotman Paris ya. Hotman Paris itu disebut manusia miliaran ya. Karena yang dipakai itu harganya itu miliaran. Jari-jarinya semua pakai cincin dan sebagainya, kalung ya, gelang, bajunya ini, kalau bajunya Pak Sabto itu harganya itu 70.000. Yang dipakai Hotman Paris itu bajunya itu bisa jutaan, saudara, lebih kan puluhan juta, mahal semua. Belum lagi kalau dia ketawa gini karena giginya harganya mahal. Nah, saudara sekalian, mengapa kita harus memelihara hidup kita, menghargai hidup kita? Karena Tuhan telah memilih kita untuk menjadi penerima karunia berkat rohani itu di dalam Kristus. Ini luar biasa. Coba saudara bayangkan itu. Kita menjadi salah satu dari orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dari sekian miliar manusia di muka bumi ini yang tidak tahu arti hidupnya itu, menjadi orang yang sungguh-sungguh faham bahwa Tuhan mempercayakan kepada kita, Tuhan memberikan kepada kita karunia-karunia berkat rohani dalam surga, ya, berkat rohani yang kekal dalam hidup kita. Nah, ini menjadi sangat penting. Nah, saudara sekalian, berkat rohani itu wujudnya apa? Ada dua hal, ada dua bentuk, ada dua wujud yang mewujudkan berkat rohani itu, saudara sekalian. Yang pertama, wujudnya itu ialah berupa bahwa kita itu di dalam iman Kristen adalah orang-orang yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Mari kita membaca pasal 1 ayat 4. Kembali Mbak Cynthia, minta tolong. Nah, ini adalah nilai berkat rohani yang pertama. Efesus 1 ayat yang keempat.
Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini saudara sekalian itu tidak terbayangkan oleh kita. Dan ini tidak akan pernah terdapat di mana saja ya, di dalam kehidupan ini. Firman Tuhan menegaskan betapa berharganya. Bahkan pada waktu dunia ini belum terwujud, dunia itu belum terbentuk, Tuhan itu sudah menetapkan kita, memilih kita menjadi bagian dari orang-orang yang dipilihnya. Dipilih untuk apa? Kita dipilih untuk menjadi anak angkat Allah. Mari kita membaca ayat yang kelima, Mbak Cynthia. Dipilih untuk menjadi anak Allah. Ya. Efesus 1 ayat yang kelima. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ya, perhatikan ini saudara sekalian. Tuhan rela. Tuhan rela memilih Pak Sabto untuk menjadi anaknya. Memilih Mbak Karin dengan sukarela, memilih Mbak Karin untuk menjadi anaknya. Memilih Mbak Cynthia dengan sukarela untuk menjadi anaknya. Mbak Mega, Mbak Kurni dan seterusnya menjadi anaknya. Kadang-kadang karena ini terlalu mendalam, kita itu sulit untuk memahaminya, saudara-saudara. Ya. Sebetulnya terjemahan yang lebih tepat itu ialah bukan menjadi anaknya, tapi menjadi anak angkatnya. Ya. The adoption children. Kita menjadi anak angkatnya. Ya. Sudah bisa bayangkan kalau anak itu sebelumnya tinggal di panti asuhan ya, di situ dia harus berpuluhan anak ya, satu kamar bisa 10 anak dan sebagainya ya, makan tiap-tiap hari seadanya, bahkan mungkin juga bisa jadi tidak makan karena tidak ada makanan ya. Lalu tiba-tiba suatu hari ada mobil mewah sekali gitu ya, BMW berhenti di depan panti asuhan itu. Nah, ini namanya Cinta Bunda. Novel. Ya. Film sinetron Cinta Bunda. Mobil mewah. Terus keluar seorang mama-mama yang kaya sekali, baunya harum sekali. Parfumnya tidak dibeli di pasar Wage. Parfumnya dibeli di Perancis. Pak Sabto kayak tahu aja parfum Perancis. Katanya sih begitu. Wah, ini kaya banget gitu ya. Ada sopirnya, ada mobil mewah, berhenti di depan panti asuhan itu, masuk ke pintu dan bilang kepada pengasuhnya, "Bu, saya datang ke sini, saya tuh rindu sekali mengadopsi salah satu anak di sini." "Oh iya," dipanggillah 20 anak itu. Lalu orang kaya ini, ibu kaya mulai melihat satu dan dia pilih, "Ini Bu yang saya mau angkat." Nah, seperti itu gambarannya. Dari kehidupan yang begitu menderita, kumuh dan sebagainya ya, serba kekurangan, serba menderita, dalam waktu sekejap berubah ya. Tinggal di rumah yang sangat besar, rumah istana, punya kamar sendiri yang besar sekali dengan semua fasilitas, ada pembantu, semuanya itu ada dan berubah sama sekali, saudara. Itu gambaran, saudara. Itu sebetulnya seperti itu. Diadopsi Allah di dalam Kristus itu artinya itu seperti itu. Sebagai manusia berdosa, kita ini digambarkan sebagai orang-orang yang kumuh ya, yang kotor. Tapi oleh anugerah Tuhan di dalam Kristus, kita diadopsi, kita diangkat sebagai anak. Dan sebagai anak Allah, saudara, kita memiliki waris surgawi itu. Saudara sekalian, kebenaran ini seringkali menjadi begitu abstrak ya. Dan seringkali kita kehilangan maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga seringkali kita menjalani hidup kekristenan kita itu tidak ada gairah sama sekali. Mengapa? Karena kita tidak cukup waktu untuk memberikan perhatian, untuk menggali makna dari apa yang disebut sebagai anak-anak
adopsi Allah itu di dalam Kristus itu. Ya. Anak-anak adopsi Allah di dalam Kristus itu. Satu hari Bu Dewi pernah cerita ke saya, dia mendengarkan sebuah khotbah dari Pak Stephen Tong. Pak Stephen Tong itu cerita katanya, dia kalau tidur malam tuh dia tidak pernah minta kepada Tuhan. Tidak pernah minta perlindungan, minta ini, tidak pernah. Lalu dia doanya apa? Doanya itu dia mengucapkan syukur. Apa yang disyukuri? Yang disyukuri itu karena Allah yang maha kuasa, maha kaya, maha besar, maha segalanya itu adalah Bapakku. Bapakku. Ini yang perlu kita hidupkan dalam pikiran kita terus menerus, saudara sekalian. Khususnya pada waktu kita diizinkan menghadapi situasi yang seolah-olah tidak menentu. Kita menjadi tidak puas akan segala sesuatu. Kita menjadi betul-betul kebingungan dalam segala sesuatu. Kita seolah-olah betul-betul tidak memiliki kekuatan apapun. Mari kita mengembalikan hal ini. Bahwa di dalam Kristus, Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dibentuk menjadi anak-anak angkat Allah. Sehingga Kristus itu menjadi anak sulung dan kita menjadi anak-anak angkat Allah itu. Apa yang terjadi pada Kristus, kita juga akan mengalami hal itu mirip dengan Kristus itu. Nah, itulah wujud yang pertama dari pengertian menerima seluruh berkat rohani itu. Wujud yang kedua itu apa? Wujud yang kedua itu wujud dari berkat rohani yang surgawi itu ialah bahwa kita itu dipilih supaya kudus dan tak bercacat celah. Kita dipilih supaya kudus dan tak bercacat. Mari kita membaca pasal 1 ayat 4. Mbak Cynthia minta tolong. Efesus 1 ayat yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara sekalian, Tuhan sudah menetapkan kita untuk berada dalam sebuah proses pemuliaan yang terus-menerus. Ya. Proses untuk menjadikan kita semakin cemerlang. Proses untuk menjadikan kita semakin mulia. Dan patronnya apa? Model dari kemuliaan orang-orang pilihan Allah itu apa? Model dari kemuliaan pemilihan Allah itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kita sedang dibawa kepada satu proses untuk menjadi semakin serupa dalam kemuliaan dengan Yesus Kristus. Semua orang Kristen berproses dalam itu. Itulah sebabnya kita harus sungguh-sungguh memahami ini. Itulah sebabnya mengapa kita harus betul-betul mensyukuri hidup ini dan betul-betul mempersembahkan hidup kita ini bagi Tuhan. Karena kita sedang end proses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Loh Pak, kalau dalam hidup kita saya sedang mengalami kesulitan bagaimana? Sama. Apakah kita sedang hidup di dalam istilahnya itu kelonggaran atau kita sedang dalam kesesakan kesulitan? Ya. Semuanya sama. Karena Tuhan tidak mungkin membatalkan pilihannya atas kita. Tergantung kita meresponnya bagaimana, betul? Ya. Itulah sebabnya kalau kita saat ini mengalami satu situasi di mana membuat kita senang, jangan lupa bahwa kesenangan itu bukan akhir dari kehidupan. Supaya kita tidak lupa pada hal ini. Pada hal apa? Bahwa kita tidak berhenti di dunia ini. Kita sedang berproses menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga cacat celah kita itu semakin hari semakin hilang. Memang tubuh kita, fisik kita bisa saja itu ya rusak, ya, menjadi kusut dan menjadi layu. Tetapi jangan lupa, pada saatnya Tuhan akan memberikan tubuh yang baru, yakni disebut sebagai tubuh kemuliaan itu. Nah, juga kerohanian yang baru, di mana roh kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ya. Juga sebaliknya kalau kita sedang mengalami kesesakan, semuanya serba tidak enak, semuanya seolah serba gelap, semuanya serba buntu dan sebagainya. Apakah itu menjadi proses di mana kita itu akan menjadi semakin mulia dengan Kristus? Jawabannya iya. Asal kita mengerti hal itu. Asal kita betul-betul melihat rencana Allah itu. Asal mata kita tidak terbantun. Terbantun artinya mata kita tidak terikat
kepada kesulitan-kesulitan. Mata kita menuju mengarah kepada rencana proses pemulihan Allah. Tiap-tiap hari kita sedang end proses di dalam atau menuju kepada kondisi yang semakin kudus, semakin tidak bercacat seperti Kristus sendiri. Nah, saudara-saudara, kenapa saudara? Karena manusia yang sudah berdosa itu akan terus mengalami kerusakan, dan manusia tidak mampu untuk menahan kerusakan itu, baik secara fisik maupun secara psikis. Terus yang tadi saya baca di media sosial, ada anak Tionghoa, namanya itu Lite Z Nana. Lite Nana. Ini umurnya 13 tahun. Dan umur 13 tahun itu dia sudah menjalani operasi 60 kali. Umurnya 13 tahun. Menjalani operasi 60 kali dan sudah menghabiskan uang sebanyak 2,18 miliar. Karena dia punya obsesi untuk menjadi Barbie. Matanya dibelokkan, ininya ditiruskan, pinggangnya dikucilkan, itu sampai 60 kali, dan dia selalu tidak puas ya, karena ukurannya itu Barbie. Saudara sekalian, saya pikir dulu operasi itu ya sesuatu yang ya sederhana, ternyata tidak ya. Sekali operasi itu sakitnya bukan main, membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk mengalami pemulihan itu. Dan dia menjalani 60 kali sayatan, saudara sekalian. Di seluruh tubuhnya 60 kali sayatan. Supaya dia menjadi semakin sempurna. Apa yang dicari oleh Lite Nana itu disediakan bagi Allah, oleh Allah bagi kita. Karena kita sudah ditempatkan dalam satu kondisi atau proses untuk menjadi semakin mulia, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Kristus, itulah sebetulnya arti dan makna hidup kita ini. Tuhan memilih kita, ya. Tuhan memberikan karunia yang sangat luar biasa, yang berkat-berkat rohani dalam surga. Berkat rohani dalam surga itu berkat yang tidak bisa dihitung nilainya itu. Dan wujudnya itu apa? Wujudnya itu Tuhan sudah memilih kita satu-satu, menyebut nama kita satu-satu. Itu membuat kita tuh tenang, membuat kita damai, membuat kita tenteram. Karena betul-betul Tuhan tidak pernah melepaskan pilihannya. Sekali dia memilih, dia akan terus pelihara pilihannya, sehingga rencananya itu akan semakin sempurna. Rencananya ialah proses menjadi semakin sempurna dengan Kristus. Nah, saudara sekalian, mari kita mengambil waktu sejenak, beberapa menit kita bersyukur kepada Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Hidup kita bermakna. Mengapa? Karena Tuhan memberikan kepada kita seluruh karunia berkat rohani dalam surga, di dalam Kristus. Dan wujudnya ialah Tuhan memilih kita sebelum dunia dibentuk. Dan Tuhan sedang membawa kita terus-menerus hari demi hari kepada satu tujuan kekal Allah. Kita dibawa kepada satu proses kepada tujuan kekal Allah, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Itulah sebabnya mari kita mendengarkan nasihat Rasul Paulus untuk betul-betul menghargai hidup kita, mensyukuri hidup kita, memelihara jiwa raga kita dengan baik-baik. Karena hidup kita ini begitu bermakna. 1-2 menit saya memberikan kesempatan setiap saudara untuk mengambil waktu berdoa.